Om Swastiastu. Saya Pandita Empu Suwo Budodak Sedar Mito dari Griyo Agung Sukawati Gianyar, Bali, akan mempersembahkan suatu bacaan yang intisarinya diambil dari Susastra Indu Dharma Kepanditaan, aturan hidup sebagai pandita atau sulingi. Om Augenam Astu Namo Siddhaya. Semoga tidak ada hal yang bermanfaat. Rudra mapesang yang nire lembanu tanpa wacanan den ire nugrah ke sangyang muang kabeting inayanto dan kerete padesa rumuhun apaan tuturing jenana wukasing sandi sabda nihan ring karya lake sang pandita yan arepo oleh kang yasa dana tan mangoh amuja asamadi tan pan tekena sawi sasaning bayu sabda tidak anu radiakana itowin sang pandito tan pangistio pamantrang katadan pamegaten sugih ring tani iwaking dadi sarwa jano tunang iwaking sarwa jano ngarani bumio araneng jatno kesengkalan dening tresnannya jan mana kawilolito sang pandita yan tamempuhi riyo anilat maka ngarannya bayu maka awak sari resang yang permana wani we kang Raditya Wulan terang jana ieu janma dawati ngaranna kunang kang andaru kungkung tawit gelap kreni paksi wasu mrege astewara janggama di tesurupan antake tanya pinakawa sang pandita madaket tua mampu kemangkana kramani ya tewi parita ngarang muasang pandita mawaka kena sunyo tayo ngarannya awing awang muang uong apaan ngutuli cetano ike semoga selamat, tidak ada aral yang merintah. Konsentrasi yang terpecah kenapa dinyatakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa sebagai halangan. Tanpa perkataan olehnya memberikan anugerah Tuhan yang widiwasa dan tidak berguna upayamu tanpa mempelajari terlebih dahulu. Sebab kesadaran batin dan akhir dari pertimbangannya adalah perkataan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan oleh sang pandita. Jika berharap mendapatkan jasa, sumbangan, tidak disiplin melaksanakan pemujaan dan samadhi, tidak mempertimbangkan keadaan tenaga, kata-kata, pikiran, tidak dikembangkan,
apalagi tidak mengusahakan kebebasan batin melalui mantra. Tertandai dengan jabatan tinggi, kaya, dengan ladang sawah berlimpahan, akan mendapatkan kesulitan melalui berbagai penjelmaan. Di bumi adalah sebuah kelahiran yang berencana. Karena ikatan kasih penjelmaan, kasih sayangnya disebut sebagai kelahir yang gelisah. Dosalah sang pandita itu. Jikalau bergaul dengannya, wujudnya gelap, tenaga sebagai wujud dari sang jiwa, lebih-lebih matahari dan bulan, kekuatan magis, wujudnya sangat luas, mengenai hal yang menakutkan, seperti pelangi, tawit, petir, cacing, burung, ternak, harimau, tumbuhan, binatang. Di manakah wujud yang baik itu akan mati? Sikap ingin tahu sebagai wujud sang pandita, melawan kemabukan, demikian perihalnya. Itulah kesalahan namanya. Dan pasang pandita berwujud kekosongan. Kekosongan adalah langit dan ruang menjadi sebab yang mempengaruhi kesadaran tersebut. Demikian dikatakan sebagai seorang pandita, penguasaan mantra-mantra itu wajib hukumnya. Tapi kelahiran seorang sebagai pandita itu adalah sudah ditentukan dari sananya, sudah terberencana. Kalau orang yang sudah menjadi pandita, kelahirnya sudah direncanakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Dia dari dulu sudah mempelajari hakikat-hakikat kebumian, penjelmaan. Dia sebagai kekuatan daripada matahari dan bulan. Kekuatan magis namanya itu. Pengetahuan sangat luas. Apabila seorang pandita itu diliput oleh kegelisahan, rasa takut, tidak disiplin melaksanakan pemujaan dan brata tapa samadhi, dalam sastra ini yang berjudul Dharma Kepanditaan, pandita itu dikatakan dosanya sangat besar. Karena pandita itu tidak perlu mabuk lagi dengan ladang sawah, jabatan yang tinggi. Seorang pandita seharusnya dia berwujud kekosongan. Kekosongan itulah sebagai langit, tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Dia seorang pendeta mempunyai kesadaran yang tertinggi. Demikian ulasan pandita mengenai paragraf pertama Dharma Kepanditaan ini. Dan selanjutnya lanjut dengan 2A, paragraf 2A. Ya sinanggo tampakeun kuntul ngelayang, muang isining lawo kumerap,
panutnya gunanya teu papa iko tapakaning lupa ringap wana asarin jenana ngaran apaan kadianganing waktu tanpa janana aluko wiparito tan weruh ring pesareraning mangkano acara nikang sunyo tayo awak papo sang pandito yan mangkano ye wali-wali janmo sang kete ye mangsu manyu pinake tawak langgeng muang ring lemi taraju sandi jenana mayo arani tan bro awak jati permanu ye mateman janmu ke mayat mako ngarani ayo iwah bio paruke tingalaken te awak sang pandito apaan hukum mawah aring dadi janmu kan saputan dening lamat-lamat ring aurip kapalwa dening apah tejo bayu dumeh tan pawakening sang manon tan saredo ikang permano angin kepalsan juga pinake drwe sang wiku pandito sang beruh panindasing mokse apaan suksema jenananiro asadio tanpa sadio sawaku kadianing nganing kacang wucinange sieun awurkeun ring watu tanpa tuteuh ye na teguh sire ring sampia ke jananam ya diapin tumingalaken kopak saman sire yogyo dia kopak saman ngaran pantaran linganing pare nahan kopak saman ngarannya ikang jape itu disebutkan jejak kaki bengau terbang dan ini daun yang tertutup diikutinya kemampuan kekosongan dosalah dikatakan itu adalah dosa jika terkena lupa kapan dia badannya itu berpengetahuan itu namanya orang yang tidak berpengetahuan sebab bagaikan batu yang tanpa pengetahuan lupa tanpa sadar tidak paham tentang perwujudannya demikian tampaknya alam kosongan badan dosa beliau sang pandita itu jika demikian ia akan berkali-kali menjelma ia berwujud sebagai badan langgeng dan di dalam pertimbangan batin wujud yang palsu tidak tahu badan nafas yang sejati itulah yang menjadikan penjelmaan tersebut niat sebagai sebutannya yang sangat sulit gangwan namanya itu yang ditinggal oleh sang pandita dari raganya sebab sungguh sangat sulit menjelma menjadi manusia diselimuti oleh kabut pada kehidupan ini dikendalikan oleh cairan sinar tenaga tanpa raga beliau sang manon tanpa badan dan jiwa tersebut hanya kelepasan sajalah milik sang pandita beliau paham mengenai perahim kebebasan sebab halus pengetahuan suci beliau berbuat tanpa harapan meminta bantuan meminta-minta bagaikan kacang dibuang ditebarkan di atas batu tak akan tumbuh buru-buru jika teguh dan disiplin engkau sebagai pandita kepada ketidakmelekatan meskipun meninggalkan pemberian maaf beliau berhak apa itu yang disebut dengan pengampunan di antara pendapat masyarakat inilah yang disebut
pengampunan dalam pengucapan mantra japa. Dalam hal ini seorang pandita sejatinya dia adalah berpengetahuan. Kalau dia seorang pandita tidak berpengetahuan, pengetahuannya sangat sedikit, dia dikatakan itu lupa tanpa sadar. Dia kosong, hanya atribut saja. Dosalah pandita itu dikatakan dalam lontar dharma kepanditaan ini. Dia sulit untuk diganggu. Karena dia sungguh sulit untuk menjelma kembali menjadi manusia. Kalau dia sekarang menjadi pandita, tidak mempunyai pengetahuan sangat sedikit. Sebenarnya seorang pandita harus dikendalikan oleh apa yang dinamakan suatu tenaga yang disebut dengan jiwa yang sempurna. Beliau paham perahian pembebasan, maka disebut beliau sebagai pandita yang berpengetahuan suci. Perbuatannya tidak menginginkan suatu harapan yang muluk-muluk. Dia tidak harus meminta bantuan kemana-mana. Kalau ada yang berdana punya dengan tulus ikhlas, baru seorang pendeta harus menerima dengan tulus ikhlas juga. Kalau dia mau minta-minta, tidak bisa. Di sini dikatakan sebagai kacang dibuang, ditebar di atas batu, tak akan tumbuh berumur. Seorang pendeta seharusnya dia mempunyai ketegasan, kedisiplinan, ketidakmelekatan pada suatu materi. Materi yang disebut di sini adalah didapat dengan apa? Kecurangan. Dan begitu juga dia berhak mengampuni seseorang. Jika seseorang misalnya ada berkata-kata kasar kepada beliau, memfitnah beliau, padahal dia tidak pernah berbuat yang tidak baik, maka dari itu dia sebagai seorang pendeta wajib sekali untuk memberikan pengampunan kepada masyarakat, apalagi murid-muridnya, karena dia sebagai pelayan masyarakat. Dengan pengucapan japa seorang pandita, dia dapat akan memberikan vibrasi kesucian, karena dia adalah
ilmu pengetahuan suci yang hidup. Demikian Ide Pandita mengulas paragraf yang kedua ini. Selanjutnya Pandita akan membacakan bahasa Kawinya yang 2B. Mantra manah nasmu apan tat wakareke waniweh tapo brata puja samadi loko kapasaraning garat ngarang apaan gelaring janmo loko kabeh mangkana tatwa wipak sesira uruh keng sedang ngekes ngaran kepanggihan kang tuku mastu apaan sira liena gekenet dan pesabda denira sang wiku nis idrenrio ayogyo wo ngarani raketing jenana sang yang paramarta apa tite seri bulana eke jenana tampakan tapo brata apaan tepinako tumpakaning sabdaning ahurip angung si kabyudayan ike mangkana juga palaning jenana pinako sang weruh sarwaji wang sarwa tatwa ujaring sastra kamu ya tinut janma pratipaksa yaktinannya sama cara patuting saga keramu dumehkan iyo mangkana lari watra ikang japo mantra muang basmu lamuna pekatonan putio juga nista padanan itu nang ikang sini di muang basmu lamun rinampake jenana sandi muang ngerasa patio nyen diana ngaran kita jenak yeke te utama padia ngarannya apaan sira uruh apunggung maning amet iwahi ngamet iman apaan tutur mewah anu tanpa wastu yak tekadingan yang penuh mareng serengganing gunung ageng ben belut dukutnya pengucapan mantra basma takwakre lebih-lebih pengendalian indera berkuasa pemujaan melalui konsentrasi pikiran berada pada ruang kosong dunia. Sebab itu yang dibentangkan semua manusia di bumi. Demikianlah ajaran sesuai mazhab yang diikuti beliau yang tahu sedang dipahami. Ditemukan olehnya sungguh berharga. Sebab beliau dihalangi tanpa suara oleh sang pandita yang berkeinginan tanpa nafsu. Yoga adalah penyatuan pikiran dengan penguasaan kebijaksanaan. Mengarahkan akar batin yang terpusat. Berpijakan pada pengenalan diri dan puasa. Sebab ia adalah pijakan suaranya hidup. Menuju suka dan kembali duka. Demikian pula hasil pengetahuan terhadap orang yang memahami agama ilmu. Dan segala ajaran intisari ajaran agama itulah yang diikut oleh manusia dalam segala mazhab.
Sebenarnya jalannya sama, mengikuti cara yang buruk. Sebab demikian, makanan dan minuman disalurkan secara sama rata, demikian juga japa mantra dan abu suci tersebut. Jika dilihat putih-putih, juga sama dengan nista. Hal tersebut mengenai dibuat berhasil, dan abu suci jikalau ketika dinampakkan pemusatan pikiran dan perasaan seperti orang mati, yang manakah yang disebut dengan budi genap, itulah disebut dengan utamani pada. Sebab keberadaan beliau sang pandita tahu dan juga tidak tahu. Sebab dari itu eling sulit ditemukan karena tanpa wujud. Tentu bagaikan awan berada di puncak gunung besar, rimbunan hitam rumputnya. Demikian seorang pandita, dia harus pintar mengucapkan mantra-mantra Weda, Rig Weda, Yayur Weda, Sama Weda, dan Ataro Weda, yang disabdakan oleh Brahman, yang disebut dengan Weda Samhita. Seorang pandita wajib mengendalikan indera-inderanya. Dia tekun berpuasa. Dalam memuja, dia mengkonsentrasikan pikiran disatukan dengan hati perasaannya. Maka dia sebut itu dengan ruang kosong alam semesta di dalam tubuhnya. Seorang pandita harus berharga dalam hati. Dia seorang wiku, tidak berkeinginan yang tanpa nafsu. Dengan demikian dia harus beryoga, dikatakan di sini. Yoga adalah penyatuan pikiran dengan penguasaan kebijaksanaan. Dengan beryoga, pandita mengarahkan pikirannya terpusat batinnya, yang disebut dengan meditasi. Dengan demikian dia berpijak seorang pandita itu pengendalian diri dan taat mobrate, berpuasa. Karena tanpa itu dia tidak hidup, dikatakan. Dia tidak punya vibrasi. Dan juga makanan-makanan harus terpilih. Tidak boleh sembarangan untuk memakan makanan dan meminum minuman. Supaya dia dikatakan sebagai seorang yang mati perasaan. Seorang pandita harus berbudi genap, berbudi intelek. Bagaikan awan yang berada di puncak gunung, berimun-rimun, rumputnya bersemak-semak belukar. Demikianlah seorang pandita dalam lontar dharma kepanditaan. Ya, saudara-saudara yang terkasih, rasa
sahabat-sahabat dan para masyarakat Hindu dimanapun berada. Demikian pembacaan dan arti daripada bahasa Kawi ini dalam Lontar Dharma Kepanditaan. Sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada waktu, Pandita akan melanjutkan pembacaan paragraf selanjutnya. Mudah-mudahan Pandita diberikan kesehatan untuk bisa memberikan ulasan sesuai dengan apa yang termaktub di dalam susastra Hindu ini. Om Santi 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 Om.